kesulitan-kesulitan, menemukan kesulitan-kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring, tolong segera Bapak Ibu melaporkan kepada wali kelas untuk kita tindak lanjutin. Biasanya anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring, apakah itu tidak punya gadget atau tidak punya pulsa, paket data, dan lain sebagainya, kita akan layani nanti dengan luring. Biasanya seperti itu. Jadi tolong kerjasama dari Bapak Ibu semua, agar nanti kalau ada kesulitan langsung komunikasi dengan wali kelasnya masing-masing. Bapak Ibu, untuk persiapan kita, nanti seandainya dibuka pembelajaran tatap muka, insya Allah SMP Negeri 2 Cibitung sudah siap sarana prasarananya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Susilo apa saja yang sudah kita siapkan untuk menyambut datangnya pembelajaran tatap muka nanti. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwa visi SMP 2 Cibitung tahun pelajaran 2021-2022 ini sudah kita revisi, sehingga visi ini mulai berlaku mulai tahun pelajaran 2021-2022. Visi kita adalah berprestasi dan maju dalam lingkungan asri, tertib, religius, optimis, dan berbasis AI. Sehingga dengan visi seperti ini, untuk lebih mudah mengingatnya, maka kita buat singkatannya yang sekaligus akan menjadi branding dari sekolah kita, yaitu Patriot. Dari kata patriotisme yang artinya adalah cinta kepada tanah air. Sehingga dalam skop yang lebih kecil lagi, patriotisme itu bisa diartikan sebagai cinta kepada SMP Negeri 2 Cibitung. Dengan SMP 2 Cibitung, maka semakin termotivasi anak-anak untuk menjadi lebih baik lagi ke depan, menjaga lingkungannya, menjaga akunya, kemudian meningkatkan prestasinya untuk nama besar SMP 2 Cibitung. Kalau perlu, kita targetkan tidak hanya berprestasi di tingkat kecamatan, kalau perlu kita maju di tingkat kabupaten. 2020 kemarin kita sudah mendapatkan penghargaan sebagai juara kedua, ya, sekolah berbasis lingkungan. Insya Allah nanti tahun 2021 atau 2022 kita akan maju ke tingkat provinsi. Mohon doa dan dukungannya sehingga kita nanti bisa berbicara di tingkat provinsi lingkungan. Jadi Bapak Ibu, branding kita adalah Patriot. Jadi sehingga kalau kita dengar nama Patriot, kita ingat SMP 2 Cibitung. Patriot School, Dubit Patriot, Patriot Dubit. Ya, itulah branding kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, saya informasikan bahwa untuk tahun pelajaran 2021-2022, SMP Negeri 2 Cibitung menerima siswa sebanyak 440. Dan itu di zonasi pertama sudah penuh. Kita sudah menolak, ya, begitu banyak pendaftar, sehingga putra-putri Bapak Ibu termasuk yang beruntung bisa masuk ke SMP 2 Cibitung untuk tahun pelajaran 2021-2022, maka kerjasama dari Bapak Ibu semua agar pelaksanaan pembelajaran nanti bisa berjalan lancar dan sukses. Sebab tanpa kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu antara sekolah dan orang tua, ya, tidak mungkin pembelajaran akan sukses. Komunikasi dua arah antara sekolah dan orang tua, antara sekolah dengan masyarakat, antara sekolah dengan anak didik, itulah kunci sukses dari sebuah pembelajaran di sebuah sekolah atau di sebuah satuan pendidikan. Jadi saya harapkan nanti grup BA dijadikan sarana untuk melakukan komunikasi, ya, komunikasi yang membangun, komunikasi yang baik, komunikasi yang sopan, santun, dan lain sebagainya, itulah yang kita perlukan. Kemudian Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga bahwa untuk
tahun pelajaran 2021-2022 jumlah siswa kita secara keseluruhan itu adalah 1.303. Jumlah yang maksimal itu besar karena setiap satuan pendidikan di tingkat SMP itu hanya boleh menerima maksimal satu levelnya itu 11. Sehingga SMP 2 Cibitung termasuk yang maksimal. Ya, sehingga kita mempunyai rombongan belajar sebanyak 33 kelas. Tapi sayangnya ruang kelas kita baru ada 17 ruang kelas. Apa konsekuensinya Bapak Ibu? Konsekuensinya bahwa SMP 2 Cibitung sampai sekarang, sampai tahun dan masih menerapkan sekolah dengan 2 shift. Shift pagi dan shift siang. Nah, termasuk untuk kelas 7 ini nanti akan dimasukkan ke shift siang. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu, tolong nanti kalau sudah belajar, diawasi anak-anaknya, dilihat jadwalnya. Kalau di daring jadwalnya pasti akan beda nanti dengan pembelajaran tatap muka. Lihat jadwalnya, awasin anak-anaknya dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan begitu akan terjadi pembelajaran yang efektif. Ya, dan nanti yang akan menuai hasilnya adalah putra-putri Ibu semua. Ya, guru itu hanya sebagai bertugas sebagai fasilitator saja, memfasilitasi anak-anak agar bisa ya lebih baik ke depan, agar bisa mengerti mana yang buruk, mana yang baik, bisa membedakan ya, agar anak-anak lebih terpacu lagi prestasinya. Jadi guru di sini hanya bertindak sebagai fasilitator. Penentunya adalah anak-anak kita semua. Kemudian Bapak Ibu, ya, saya ingin jadi nanti di pembelajaran daring jadwalnya siang, tapi lihat jadwalnya Bapak Ibu. Lihat jadwalnya per kelas, anak-anak Ibu masuk di kelas mana, lihat jadwalnya. Kemudian dipantau anak-anaknya agar bisa aktif untuk melakukan pembelajaran. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, terkait dalam rapat-rapat dengan sekolah, atau lagi rapat tahun pelajaran baru untuk siswa baru kelas 7, yaitu terkait dengan pengadaan seragam. Jadi untuk tahun ini bahkan tahun kemarin juga seragam tidak ada. Ya, jadi nggak usah berpikir dulu tentang seragam berapa Pak harganya, nggak usah dipikirin. Seragamnya silakan kalau Bapak sudah ada uangnya beli seragam pramuka dan putih biru. Modelnya seperti apa nanti modelnya akan di-share melalui wali kelas masing-masing. Seragam olahraga bagaimana Pak? Seragam batik, seragam koko, nggak usah dipikirin. Yang kelas 8 sekarang ini juga belum punya. Jadi nggak usah dipikir, anggap aja itu nggak ada. Jadi pikirkan dulu, kalau memang ada uangnya, silakan beli untuk seragam pramuka dan seragam putih biru. Modelnya seperti apa nanti di-share melalui wali kelas. Kalau belum ada duitnya, nggak usah beli dulu. Seragam SD dulu. Kalau kakaknya kebetulan udah lulus SMP, masuk SMA, pakai seragam kakaknya. Atau saudaranya atau tetangganya punya, silahkan dipakai, nggak masalah. Ya, jadi kalau yang ada silakan beli seragam pramuka dan putih biru di luar. Untuk PPKM sekarang juga harus hati-hati ya, mendingan nanti saja ditunda. Kalau PPKM sudah direlaksasi ya, sudah diperbaiki lagi, dilonggarkan, ya silakan. Kalau ada, kalau belum ada tidak apa-apa, pakai seragam SD dulu ya. Kemudian berikutnya untuk buku paket, nanti kita akan bagi, kita akan lihat situasi dan darurat, kita dilarang untuk menghadirkan orang tua dan siswa dalam jumlah yang besar. Untuk membagi paket itu pasti kita menghadirkan jumlah anak dalam jumlah yang cukup besar. Maka untuk sementara kita lihat dulu kondisinya bagaimana. Apakah nanti setelah 25 ada relaksasi dari PPKM, nanti maka ketika nanti ada relaksasi, kita akan coba untuk penjadwalannya bagaimana. Ya, yang jelas kita akan tunggu sampai pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan baru tentang PPKM. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu.
Ya, dari saya untuk penjelasan terkait dengan kurikulum, dengan kesiswaan, kemudian dengan prasarana, dan nanti juga mungkin ada arahan dari ketua komite kita, nanti silakan diikuti dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih ya, Bapak Joko, Kepala Sekolah SMP yang sudah menyampaikan program sekolah dari perkenalan hingga visi sekolah Patriot School. Mudah-mudahan kita harapkan SMP Negeri 2 Cibitung dalam lingkungan yang religius serta berbasis IT. Untuk selanjutnya, sambutan komite sekolah, Bapak Suganda Saputra. Waktu dipersilakan, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan ini kita masih di kesempatan untuk nikmat sehat. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Susilo yang telah mengatur acara. Yang terhormat juga kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Cibitung, Bapak Joko, pada Dewan Guru yang hadir di dalam rapat Zoom meeting ini, pada Bapak-Bapak wali murid kelas baru, kelas 7 yang hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan semua dan kita semuanya menjadikan kesehatan yang penuh kita perhatikan, karena dengan kondisi ini kita masih sama-sama COVID yang begitu deras sehingga kita perlu kehati-hatian. Bagaimanapun kita, tentu kita selalu jaga diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita semuanya. Dalam kesempatan yang disampaikan bahwa kita di dalam menempuh pendidikan dalam mungkin 2 tahun ini selalu dengan Zoom meeting karena udah kemajuan teknologi yang begitu besar, teknologi yang cukup tinggi, termasuk IT, sehingga dalam pengenalan yang ini juga termasuk juga tadi Pak Joko informasikan bahwa di dalam misinya itu IT teknologi yang dalam singkatannya itu sebagai simbol Patriot to Beat. Nah, ini semua harus kita pahami bersama bahwa dalam situasi seperti ini kita dibutuhkan komitmen bersama antara kita sekolah, kemudian termasuk pengawasan orang tua. Karena di sini pengawasan komunikasi 2 arah antara orang tua, guru, anak harus saling-saling menginformasikan. Karena apa? Karena kita lihat bahwa sekolah, guru adanya di sekolah atau adanya di rumah. Siswa juga adanya di rumah. Sehingga anak-anak butuh kontrol yang tepat. Sehingga hasil yang menjadi misi sekolah untuk menjadi misi sekolah itu benar-benar tercapai. Kenapa? Karena dalam 2 misi itu, kalau misi sekolah punya tingkat tinggi bahwa sekolah mempunyai nilai prestasi yang baik, tentu tanpa dukungan dari kita, dukungan kita semua, keluarga, dukungan orang tua ataupun siswa sendiri, itu mustahil. Karena dalam teknologi seperti ini, anak-anak yang semuanya ini dalam kondisi kita dulu pada zaman kita,
sekolah itu kita datang ke sekolah, belajar sungguh-sungguh itu nggak bisa kita tanya lewat guru langsung, sekarang tentunya lewat komputer, lewat daring dan sebagainya, ataupun juga ada dengan kita belajar ke sekolah itu hanya bertanya, tapi ini kesulitannya juga kesulit. Karena dengan adanya kasus apa namanya ada pandemi ini, kita batasi berkumpul 5 orang 2 orang juga masalah, jaga jarak dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami berharap kepada orang tua yang mungkin belum saya ucapkan selamat atas orang tua wali murid bahwa anak-anaknya telah diterima di SMP 2 Cibitung. Ini saya ucapkan selamat. Tapi mari kita, karena dengan masuknya sekolah ini menjadi tantangan baru buat kita. Kita harus lebih mengawasi lagi anak-anak kita supaya hasil output, karena kan input sekolah sudah masuk, anak-anak udah inputnya udah masuk. Tinggal outputnya. Jangan sampai nanti masuk ke perguruan tinggi, mau masuk ke SMK, mau masuk misalnya ke SEMEA dan lain-lain, ini menjadi output yang baik. Minimal kita 70% bisa masuk semua ke negeri. Negeri lah artian berkualitas. Dari situ nanti masuk lagi sampai ke tinggi yang hasilnya juga maksimal. Oleh sebab itu, kalau ada kesulitan ibu-ibu atau orang tua dalam hal komunikasi, ayo kita bicarakan supaya nanti komunikasi dua jalan. Sehingga apa? Sehingga nanti hasil output yang kita harapkan dari anak didik kita mudah ini menjadi lebih baik lagi. Dan ranking-ranking anak-anak kita lebih bagus. Kemudian kualitas sekolah kita pun SMP 2 terbaik daripada hari ini. Jadi itu harapan saya. Mudah-mudahan kita yang ada di meeting ini dengan adanya teknologi berkembang ini, jangan lupa kewaspadaan anak-anak kita selalu dijaga, dia awasi, terus juga dimonitor. Jangan anak pada ini nanti kalau misalnya, saya harap juga kepada dewan guru atau guru-gurunya. Kalau sampai misalnya anak yang Zoom meeting atau dalam proses sekolah belajar itu hasil absennya tidak maksimal atau hasil pembelajaran maksimal, itu juga sampaikan juga kepada kita, kepada orang tuanya, supaya seperti apa, kalau perlu kita duduk bareng, walaupun kita dengan Zoom meeting dan sebagainya. Itu harapan kami, supaya kita semua saling komunikasi yang baik. Kemudian dengan adanya Zoom meeting atau adanya WA group, ini juga jangan menjadikan WA group itu menjadi apa namanya sarana untuk guyon-guyon. Ini banyak kalau kita teman-teman kita semasa ya grup-grup kita dulu masa-masa zaman dulu sekarang itu banyak kan grup guyon. Jadi ini kita grup ini jadikan grup ini untuk belajar anak-anak kita. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang pas ya tolong sampaikan ke wali atau guru wali murid atau atau mungkin juga ke kepala sekolahnya atau ke yang membidanginya. Jadi harapan saya semuanya supaya kita semuanya ini menjadikan kolaborasi yang tepat dan aman. Sehingga dengan menghadapi situasi seperti ini, kita benar-benar berhasil, benar-benar tanpa menghalangi adalah walaupun ada posisi apa namanya posisi pandemi yang begitu keras. Kita sudah hampir setahun lebih menjalani, mari kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing. Saya rasa cukup dari sambutan dari saya. Mudah-mudahan apabila kita masih ada apa namanya sesuatu yang sifatnya kesulitan, ayo mari kita bareng-bareng kita komunikasi yang terbaik. Itu ya. Itu aja yang saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Susilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Susilo. Masih di unmute. Pak Susilo sudah Pak Susilo. Terima kasih Bapak Anda
selaku komite sekolah SMP Negeri 2 Cibitung banyak memberikan kerjasama antara semua pihak, dari pihak sekolah, orang tua maupun siswa. Mudah-mudahan SMP Negeri 2 Cibitung bisa tercapai dan membangun komunikasi secara intens. Kira-kira begitu Bapak Pemimpin Pak Suganda Saputra ST. Untuk selanjutnya, Isu Santi SPD, silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Suaranya terhormat Bapak Kepala Sekolah. Suaranya kurang. Suaranya bagaimana? Bu Sri. Tes? Kurang? Gimana sekarang? Kecil. Tes? Oke. Lumayan. Oke. Suaranya? Oke. Oke. Dah ya. Ulangi ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cibitung, Bapak Komite SMP Negeri 2 Cibitung, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 7 SMP Negeri 2 Cibitung. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam rapat pengenalan program SMP Negeri 2 Cibitung. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, wali murid, orang tua, siswa kelas 7, baiklah, saya akan menyampaikan program bidang kesiswaan tahun pelajaran 2021-2022. Tadi telah diberikan paparkan oleh Kepala Sekolah Bapak Joko. Saya akan menjelaskan juga bidang kesiswaan secara rinci, meskipun memang sangat singkat karena bidang kesiswaan tidak bisa melaksanakan secara full programnya berhubung pandemi masih melanda kita. Semoga nanti ke depan setelah tatap muka bisa dilaksanakan program-program yang sudah dirancang bidang kesiswaan. Yang pertama, PPDB alhamdulillah sudah selesai dan berjalan dengan sukses. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, MPLS daring yang dimulai dari tanggal 21 sampai 23 Juli 2021, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik juga dan sukses. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mendukung dan bekerja sama menyukseskan kegiatan MPLS daring. Responnya sangat bagus. Ini dilihat dari jumlah partisipan yang ikut Gmeet atau Google Meeting dan juga dari GPOM daftar hadir online yang disampaikan kepada anak-anak. Hampir 97% itu masuk dan hadir di MPLS daring ini. Saya sangat salut. Dan mungkin yang belum itu karena keterbatasan dari HP dan kuota. Dan insya Allah untuk pembelajaran itu bisa dilakukan, didata oleh Bapak Ibu wali kelas, PJJ-nya yaitu melalui luring. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk ekstrakurikuler memang tidak bisa atau belum bisa dilaksanakan karena belum tatap muka.
Nah, nanti kalau sudah tatap muka, baru ekstrakurikuler itu siswa kelas 7 dan siswa kelas 8 didata untuk masuk ke beberapa eskul yang kami memang sediakan. Untuk ekstrakurikuler dibagi menjadi 2, non-akademik. Yang pertama pramuka, karena memang kalau kurtilas itu sebenarnya kurtilas itu memang sebenarnya wajib. Yang kedua, paskibra. Yang ketiga, PMR. Yang keempat, karate. Yang kelima, rebana dan hadroh. Yang keenam, seni vokal dan musik. Yang ketujuh, futsal. Selanjutnya, untuk eskul akademik, karena nanti berhubungan dengan lomba-lomba, perlombaan aksi, kemudian perlombaan dari bidang akademik, KSN, dan lainnya, itu mata pelajarannya 1 IPS, yang kedua ada eskul matematika, yang ketiga ada eskul IPA, yang keempat ada eskul kaligrafi, yang kelima ada eskul yang keenam sastra, di dalamnya ada menulis puisi, menulis esai, menulis cerpen, sekaligus membacanya. Selanjutnya, Bapak Ibu, perlu disampaikan juga, alhamdulillah, untuk kelas 9 tahun 2021 yang sudah lulus, yang masuk ke sekolah lanjutan favorit. Nah, itu perlu disampaikan juga Pak Komite, alhamdulillah, melalui jalur prestasi baik rapot ataupun perlombaan. Jadi kalau tahun lalu hanya masuk melalui jalur non-akademik perlombaan, kalau sekarang ke sekolah favorit seperti SMA 1, SMA 2, dan SMK 1 itu dari prestasi rapot. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk program bidang kesiswaan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Susilo. Pak. Diambil alih aja Bu Riri. Pak Susilo lagi error itu kali jaringannya. Oh, iya Pak. Baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja. Kebetulan habis sesinya tadi Ibu Waka bidang kesiswaan adalah gilirannya saya, ya, bagian kurikulum. Jadi karena kebetulan moderatornya unstable, sepertinya jaringannya, jadi langsung saja saya take over. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi dan semangat pagi ya Bapak dan Ibu. Pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cibitung, Bapak Dr. Andes Joko Srianto, Bapak Komite SMP Negeri 2 Cibitung, Bapak Suganda Saputra ST, yang juga saya hormati Bapak Ibu rekan Wakil Kepala Sekolah Bidang dan Bapak Ibu Dewan Guru kelas 7, dan Bapak Ibu tamu undangan partisipan di Zoom ini yang merupakan wali murid dari peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 yang juga saya hormati dan sangat saya banggakan. Pertama dan utama, Bapak dan Ibu, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Pagi ini kita bisa sama-sama berjumpa dalam tatak maya.
dalam rangka rapat sosialisasi program sekolah tahun ajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Setelah itu tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga selalu salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, dan hingga kita, sampai kepada kita, syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sesi saya adalah sesi memberikan sosialisasi mengenai program kurikulum di SMP Negeri 2 Cibitung. Mohon izin untuk share screen Bapak dan Ibu. Sebentar, sambil admit peserta. Oke. Sudah nampak Bapak dan Ibu di layar share screen-nya? Sudah ya? Tolong jempolnya Bapak dan Ibu karena saya unmute. Saya mute ya. Tolong kasih jempol kalau terlihat share screen-nya. Sudah. Sudah, oke. Sudah. Baik. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja saya akan memberikan sosialisasi kepada Bapak dan Ibu mengenai program pembelajaran di masa darurat COVID-19 tahun ajaran 2021-2022 di SMP Negeri 2 Cibitung. Oke, pasti Bapak dan Ibu sekalian bertanya-tanya bagaimana sih jalannya pembelajaran di SMP Negeri 2 Cibitung. Model seperti apa yang nanti, pembelajaran yang bagaimana nanti akan dijalankan oleh putra-putri Bapak dan Ibu di SMP Negeri 2 Cibitung. Bapak dan Ibu sekalian, kalau bicara program kurikulum, program pembelajaran, berarti kita akan bicara tentang kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri 2 Cibitung, atau yang disebut dengan dokumen 1. Ya. Kurikulum SMP Negeri 2 Cibitung atau dokumen 1 itu adalah sebuah seperangkat rencana yang kami susun sebagai pengaturan mengenai isi, bahan pelajaran, serta apa cara yang kita gunakan di SMP Negeri 2 Cibitung, di mana dokumen itu dijadikan sebagai pedoman kami dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Cibitung. Nah, sebentar, ini menghalangi. Oke. Seperti apa kurikulum SMP Negeri 2 Cibitung yang tadi merupakan pedoman tadi ya Bapak dan Ibu. Kurikulum yang kita gunakan yaitu adalah kurikulum, oke sebentar, ya kurikulum 2013, mungkin ini nggak asing ya bagi Bapak dan Ibu ya. Biasa mungkin dikenal dengan istilah kurtilas ya. Yang kemudian pada akhirnya disebut sebagai kurikulum nasional. Jadi kami menggunakan atau menerapkan kurikulum nasional tersebut di SMP Negeri 2 Cibitung. Namun pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kurtilas ini diterapkan di saat darurat COVID-19 di SMP Negeri 2 Cibitung? Ya. Apakah dipakai seluruhnya ya? Atau apakah disederhanakan? Jawabannya adalah kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum yang disederhanakan secara mandiri oleh Bapak dan Ibu pengajar. Maksudnya disederhanakan itu apa? Jadi tidak semua kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum 2013 itu akan diberikan kepada putra-putri Bapak dan Ibu. Jadi kami hanya memilih kompetensi dasar yang sifatnya esensial, yang betul-betul penting, yang sangat mungkin diterapkan saat ini ya, di saat masa darurat COVID-19 ini. Dan yang utama adalah kompetensi tersebut adalah kompetensi yang sifatnya prasyarat. Jadi memang dibutuhkan untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya ya, atau di level selanjutnya. Kemudian setelah tadi udah dipahami, oh kami ternyata menggunakan kurikulum nasional atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana struktur pelajarannya di SMP Negeri 2 Cibitung? Ya.
Bapak dan Ibu, ketika tatap muka normal, kami terdiri dari 12 pelajaran ya di dalam kurikulum kami. Kelompok A ada 7, kelompok B ada 5 ya. Ini jika dijumlah dalam 1 minggu berjumlah 41 jam. Ya, bisa dilihat sendiri ya Bapak dan Ibu. Setiap mata pelajaran itu ada jam yang berbeda-beda di sini ya. Ada yang 3 jam, ada yang 6 jam, bahkan ada yang 1 jam. Ini jika pada saat tatap muka. Tapi pada saat tatap maya atau daring yang kita lakukan, pembelajaran masa darurat COVID-19, 12 mata pelajaran tadi kita samakan Bapak dan Ibu. Ya, semuanya kita rubah menjadi 2 jam pelajaran. Tapi apa yang berbeda dari tatap muka normal dan tatap maya atau daring? Yang berbeda adalah alokasi waktu per jamnya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau pada saat tatap muka normal, itu 1 jam pembelajarannya itu 40 menit kalau di sekolah ya, ketika tatap muka. Tapi ketika tatap maya atau daring, ini kita samakan semuanya, 1 jam pelajarannya itu 60 menit, jadi semua pelajaran punya space ya, antara satu pelajaran ke pelajaran lain di setiap harinya itu 2 jam. Walaupun nanti pada saat pelaksanaannya itu sangat kondisional ya Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan kebutuhan bobot materi yang pada saat itu sedang dipelajari, karakteristiknya dan sebagainya ya. Itu sangat dikondisikan. Bisa jadi kurang atau bahkan mungkin lebih. Tapi karena ini di rumah, biasanya deadline waktu pengerjaan pun itu sangat fleksibel ya, diberikan oleh guru masing-masing. Oke. Kemudian bagaimana dengan hari pembelajarannya? Dari hari apa ke hari apa? Ketika kami dalam kondisi normal, sekolah kami itu tadi disampaikan ya Bapak dan Ibu, kami cuma punya 17 lokal untuk dijadikan sebagai kelas, sementara kami punya 33 rombel, jadi kami nggak bisa 1 shift, pasti 2 shift. Dan karena tadi udah dijelaskan ya, kalau tatap muka itu ada 41 jam, ya, maka kita itu melaksanakan pembelajaran itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu pun kalau dijumlah ya Bapak dan Ibu, kalau dilihat di sini ya, ini kalau yang pagi 6, ini minus upacara ya, 6, 7, 7, 7, 6, 5. Ini yang shift pagi, yang siang yang putra-putri Bapak dan Ibu nanti 7, 7, 7, 7, 6, 4. Ya, ini kalau dijumlah hanya 38. Lalu 3 jam lagi kurangnya di mana? 3 jam pembelajaran, yaitu mata pelajaran penjas, itu di luar jam kelas. Jadi kalau Bapak dan Ibu putra-putrinya kelas 7, berarti nanti mereka belajarnya pagi. Itu kalau tatap muka. Ketika dalam kondisi daring, maka timbullah aturan baru ya, di mana pembelajarannya bisa dilaksanakan sampai hari Jumat. Karena tadi kan mengenai waktu pembelajaran difleksibelkan ya. Memang diperbolehkan demikian. Maka jadi otomatis kan berubah ya Bapak dan Ibu ya. Tadi sampai Sabtu, sekarang cuma sampai Jumat. Tapi jangan kaget kalau nanti ketika tatap muka, oh kok balik lagi ke Sabtu, Bu, kan sebelumnya kita belajarnya cuma hari Jumat, karena tadi udah dijelaskan ya Bapak dan Ibu di awal. Nah, untuk yang daring yang nanti akan dijalankan oleh putra-putri Bapak dan Ibu, yang mudah-mudahan udah pada dapat jadwalnya ya Bapak dan Ibu, itu terdiri dari setiap harinya itu ada 3 pelajaran, di mana satu pelajarannya itu 2 jam, jadi 6, 6, 6, 6 gitu ya. Kalau dijumlah, sebenarnya kan tadi mata pelajarannya cuma 12, satu pelajaran 2 jam, berarti kan hanya 24 jam. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kok jadi berlebih Bu? Ini kan kalau dikali 6 kali 5 jadinya 30, jadi berlebih 6. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kenapa? Ini karena kalau saya bikin ini 2, ya, cuma 2 pelajaran, berarti kan 4 jam. 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Maka di sini akan kurang, hanya 20, karena kan kita belajar cuma sampai hari Jumat. Ya. Maka di sini cuma 20 jam, maka akan kurang 4 jam. Oleh karenanya saya bikin ya di jadwal itu setiap harinya itu 3 mata pelajaran, satu mata pelajarannya itu 2 jam ya Bapak dan Ibu. Cuma jadi konsekuensinya, jadi sepertinya kok ada kelas yang kok kosong gitu. Karena waktu itu dia menanyakan saya, kenapa Bu kosong gitu ya. Jadi jawabannya itu ya Bapak dan Ibu ya. Bisa diperhatikan di slide berikut. Nah, inilah jadwal pelajaran daring yang mudah-mudahan udah sampai ya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ini yang warna kuning-kuning ini memang kosong, nggak ada. Tapi jangan takut, bukan berarti Bapak dan Ibu itu anaknya tuh kok nggak full ya anak saya dapat pelajarannya. Enggak, bisa dihitung ya Bapak dan Ibu setiap kelasnya. Ini semua jumlahnya 12 mata pelajaran.
Jadi fix, nggak ada masalah ya. Oke. Kemudian platform atau mode pembelajaran seperti apa sih yang dijalankan di SMP Negeri 2 Cibitung? Bapak dan Ibu, bisa kami tegaskan kami sebenarnya mayoritas itu daring ya Bapak dan Ibu. Tapi kami memfasilitasi untuk putra-putri Bapak dan Ibu yang memang memiliki keterbatasan. Dengan alasan yang jelas tapi Bapak dan Ibu ya. Dengan alasan yang sangat jelas untuk luring. Ya, untuk luring. Jadi bisa dikatakan kalau begini, kita itu adalah sekolah yang platform atau mode pembelajarannya adalah kombinasi. Jadi ada yang daring, ada yang luring. Yang daring seperti apa, yang luring seperti apa? Yang daring, Bapak dan Ibu, namanya aja daring ya, dalam jaringan. Ya, jadi yang dalam jaringan atau online ini ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Sinkronus itu langsung, ya kayak kita nih sekarang langsung dalam jaringan dan langsung ya, eyes to eyes. Jadi engagement-nya ada ya. Ini sinkronus namanya. Ada juga yang asinkronus tapi tetap daring. Ya, tetap dalam jaringan. Nah, kalau luring yang bagaimana? Kalau luring itu berarti yang namanya luring berarti datang ke sekolah. Kalau masih pakai WA namanya daring ya. Makanya saya suka bingung kalau ada yang lapor bisanya daring tapi nggak bisa masuk DCR. Agak aneh ya. Kalau ada masalah silakan datang ke sekolah. Mungkin ada kesulitan gitu ya mengatur setting dan sebagainya. Mungkin bisa dibantu. Gitu. Karena kalau bisa mudah daring, kenapa harus ke sekolah luring gitu? Padahal fasilitasnya ada. Kecuali memang betul-betul nggak ada ya. Jadi kita memang memfasilitasi untuk hayu silakan datang ke sekolah untuk mengambil tugasnya. Jadi silakan difotokopi masternya, nanti master soalnya itu taruh lagi untuk nanti bisa dipakai oleh siswa yang lainnya. Bisa yang seperti itu, atau yang kedua, alternatif kedua adalah kumpul di titik kumpul. Ya, artinya kumpul di titik kumpul ini kumpul di tikum ya. Jadi kalau ada beberapa anak dalam satu kelas dan ternyata ada rumahnya yang bisa berdekatan, tapi nggak boleh banyak ya, karena kita tetap harus taat prokes. Ya, 3-5 orang itu nanti bisa kita atur dan mungkin nanti wali kelasnya yang mendatangi ke situ. Tapi harus ada kesepakatan, karena kan kita harus sama-sama memikirkan ya, kesehatan nggak hanya di pihak murid tapi juga di pihak guru. Jadi harus saling gitu. Kalau memang sama-sama memungkinkan bisa kumpul. Kalau tidak ya mohon kiranya Bapak dan Ibu yang tadi menyatakan putra-putrinya tidak sanggup daring itu datang ke sekolah untuk pengambilan tugas. Kemudian sarana pembelajarannya apa sih yang daring tadi? Nah, tadi udah saya singgung sedikit ya, agak aneh kalau di WA bisa tapi di Google Classroom nggak bisa. Tapi mungkin memang masih ada kali ya yang handphone yang tidak terfasilitasi seperti itu. Oke, jadi Bapak dan Ibu, sarana pembelajaran daring atau online yang kita gunakan itu adalah menggunakan yang pertama adalah Google Classroom, ya. Yang kedua adalah WhatsApp Group, yang ketiga adalah video conference. Nah, tadi kan di awal sudah saya sampaikan ya, daringnya itu bisa sinkronus, bisa asinkronus. Nah, dari 3 sarana ini, untuk Google Classroom, ini bisa disebutnya ini asinkronus, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ketika guru menyampaikan materi, itu tidak harus langsung dilihat saat itu. Misalkan saya ya, Bu Riri posting jam 7.30, anak harus lihat jam 7.30 sampai jam 9, kalau nggak lihat hilang, nggak gitu. Mereka bisa lihat semampunya mereka, seada waktunya mereka ya. Karena kan kadang handphonenya punya orang tua atau punya kakak dan sebagainya. Itu ya, makanya disebutnya asinkronus. Tetap dalam jaringan ya, online, tapi dia asinkronus, nggak tatap muka. Dan keuntungan untuk asinkronus dia ada spare time gitu ya, nggak harus real time gitu ya, real time saat itu juga. Nah, yang kedua adalah video conference ya, saya loncat video conference karena video conference saya mau membandingkan nih, kalau Google Classroom tadi yang asinkronus ya. Kalau video conference itu yang sinkronus. Ini seperti kita saat ini Bapak dan Ibu, ini ada namanya video conference. Saat ini kita menggunakan aplikasi Zoom ya. Cuma kalau guru mungkin rata-rata kebanyakan pakainya Google Meet. Kenapa? Karena kalau Zoom kita punya keterbatasan ya. Kalau pakai yang free nanti setiap 30 menit mati sendiri dan 30 menit mati sendiri. Dan sekarang kita udah punya akun belajar ID di mana Google Meet-nya itu bisa dipakai untuk sampai 100 orang dan unlimited untuk waktunya. Jadi rata-rata gurunya tuh pakai Google Meet. Jadi Bapak dan Ibu mohon kiranya di handphone kalau belum punya aplikasi Google Meet di-download di Play Store atau di Google Play-nya ya Bapak dan Ibu untuk mendownload Google Meet. Oke. Kemudian
yang akan saya lebih jelaskan lagi, saya kok belum yakin ya Bapak dan Ibu di room ini di SD-nya sudah pakai Google Classroom semua. Jadi di kesempatan ini saya mau sedikit memperlihatkan tahapan bagaimana sih kalau kita mau membuat Google Classroom. Nanti kalau di sesi ini belum begitu jelas, silakan nanti ditanyakan ke wali kelasnya ya. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu silakan kalau pakai handphone download aplikasi GCR-nya pada Play Store atau Google Play ya. Kemudian yang kedua klik aplikasinya ya. Jadi kalau udah di-download, klik aplikasinya lalu klik tanda tambah di bagian pojok kanan. Oke. Ya, kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah setelah udah klik tambah di bagian pojok, klik gabung kelas. Ya, masukkan kode. Nanti kodenya akan diberikan oleh guru kalau dapatnya kode. Tapi kalau dapatnya link, enak Bapak dan Ibu tinggal klik aja linknya dan otomatis tergabung dalam Google Classroom-nya ya. Nah, kalau tadi pakai kode, setelah masukin kode, lalu klik gabung. Nah, ini saya ada penampakannya sedikit, saya coba tampilkan ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah download, nanti ada tampilan seperti ini ya, Google Classroom. Nah, kalau Bapak dan Ibu baru pertama, ini nggak ada nih ya, model-model seperti ini nggak ada. Yang ada kosong, blank ya, blank form, blank room gitu ya, room yang kosong, sama cuma ada tulisan tambah aja ya. Nah, Bapak dan Ibu klik tambah, lalu kemudian setelah klik tambah ada dua pilihan, buat kelas apa gabung kelas. Jangan sampai salah ya, jangan sampai buat kelas. Gabung kelas yang diklik. Setelah gabung kelas, kemudian klik tanda ini ya. Setelah gabung kelas, tulis dulu kodenya ya. Maaf, tulis dulu kodenya. Setelah tulis kodenya baru klik gabung ya Bapak dan Ibu. Maka nanti di Google Classroom anak Bapak dan Ibu akan tampil kelas seperti ini ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu kan ada 12 pelajaran, berarti nanti ada 12 kelas seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau pakai laptop, Bu? Gitu ya. Kalau pakai laptop, silakan Bapak dan Ibu masuk ke new browser ya, browser baru, terus kemudian klik titik 9, lalu kemudian klik gambar kelas. Sama ya, carinya gambar kelas. Habis gambar kelas, maka tampil tulisan Google Classroom. Kalau belum punya kelas, berarti ini kosong ya, ini nggak ada kosong. Nah, terus klik tambah, klik gabung. Nah, nanti masukkan kodenya, lalu klik gabung. Jadi mirip ya Bapak dan Ibu ya, nggak sulit. Kemudian bagaimana dengan aspek dan teknik penilaian selama daring ini? Ya, jadi sama yang namanya kurikulum 2013 atau kurikulum nasional, Bapak dan Ibu, aspek atau kompetensi yang dinilai ada 3, ya, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, ini tetap termungkinkan dilakukan walaupun daring ya Bapak dan Ibu. Sikap, bagaimana ketika anak itu berkomunikasi ketika ketika conference ya, video conference itu kan terlihat. Bagaimana ketika dia berkomunikasi di WhatsApp group ya, kan ada etikanya ya, ketika menggunakan huruf besar semua atau bahasa yang bagaimana, itu bagian dari penilaian sikap. Nah, guru selain guru PABP, guru pendidikan agama dan budi pekerti serta PKN ya, PPKN, guru akan melakukan observasi dan kemudian menulisnya di jurnal. Mana anak yang paling positif, mana anak yang paling negatif, biasanya itu yang terlihat ya, yang menonjol dan tidak menonjol. Nah, sementara guru pendidikan agama dan budi pekerti serta guru PKN itu akan menambah tidak hanya jurnal, tapi juga akan melakukan penilaian diri dan penilaian teman sejawat ya. Ini penting ya Bapak dan Ibu, karena penanaman karakter itu bagian dari pendidikan yang harus dipertahankan untuk dikembangkan di sekolah. Walaupun kita dalam posisi pembelajaran dengan sistem daring ya. Kemudian yang kedua, kompetensi kedua adalah kompetensi pengetahuan. Ya sudah pasti, ini pasti sudah biasa ya. Yang namanya pengetahuan pasti tes tulis, tes lisan gitu ya Bapak dan Ibu, dan penugasan. Hanya bedanya model soal ya yang biasa umumnya keluar ketika daring itu adalah pilihan ganda, karena biasanya kita para pengajar itu menggunakan Google Form ya. Kalau Google Form itu memang dari segi penilaian yang dimudahkan adalah pilihan ganda, walaupun ada pasti, cuma nggak sering gitu ya Bapak dan Ibu, pasti ada yang berbentuknya
tes tulis esai ya pasti ada. Ya biasanya itu kalau kerja kelompok sih umumnya ya. Ya tes tulis, tes lisan dan penugasan. Jadi kalau individu biasanya pakai Google Form, ada yang juga pakai Quizizz, cuma umumnya pakainya Google Form. Ya mudah-mudahan sudah familiar ya Bapak dan Ibu. Kalau belum silakan nanti habis sesi rapat ini mulai dicari-cari ya, dilihat-lihat gimana Google Form. Tapi kalau nggak salah tadi saya dengar dari Bu Sri sudah mengisi Google Form pada saat kemarin MPLS ya, berarti sudah biasa ya, sudah mulai mengenal gitu ya Google Form. Tapi ada juga yang pakainya Quizizz nanti. Nah, untuk penugasan nanti ada yang mungkin yang pakai dari WhatsApp group, ada guru yang dari WhatsApp group, ada yang pakai kolaborasi Google Doc, Google Slide, macam-macam. Nanti silahkan diikuti instruksi dari guru mata pelajarannya. Kemudian keterampilan ya. Kalau untuk keterampilan memang ada yang mungkin untuk dilakukan di saat daring, ada yang tidak ya. Kalau produk biasanya agak susah ya. Tapi kalau mata pelajaran seni budaya dan prakarya mungkin dalam satu semester tetap mengusahakan ada satu, walaupun yang diperintahkan, yang diinstruksikan itu bukan sesuatu yang berat dan memang bahan bakunya sudah ada di rumah gitu ya. Mudah untuk dilakukan gitu untuk produk, dan pengumpulannya juga dalam kondisi daring seperti ini tidak harus dikumpulkan ke sekolah sebenarnya ya. Kalau tidak memungkinkan bisa di take a picture ya, di screenshot hasil produknya gitu ya. Kalau praktik ini kan yang dilihat aktivitasnya ya, tentu bisa, masih bisa masih bisa dilakukan untuk praktik ya. Tapi kalau untuk produk mungkin nggak semua mata pelajaran ya melakukannya, apalagi project. Kalau project kan dari mulai perencanaan, evaluasi sampai dengan publikasi gitu ya, benar-benar gitu ada timelinenya. Nah, yang paling memungkinkan portofolio, karena kalau portofolio itu hanya mengumpulkan hasil-hasil tugas putra-putri Bapak dan Ibu yang paling bagus, itu yang dikumpulkan sebagai nilai keterampilan ya. Nah, Bapak dan Ibu, penilaian-penilaian ini ya dilakukan kapan saja di SMP Negeri 2 Cibitung. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi nih Bapak dan Ibu ya. Begini, karena ini pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan semoga tidak terjadi ya. Jadi alangkah tidak mungkin Bapak dan Ibu ya, nggak masuk logika ketika putra-putri Bapak dan Ibu selama proses penilaian harian yang dilakukan setiap hari, makanya ini di tiap bulan saya centang ya, itu tidak pernah hadir ya, cuma 1 atau 2 kali dari sekian belas pertemuan, tapi PTS PAT-nya ada. Namun kemudian berharap nilainya muncul. Nah, ini jangan sampai kejadian ya Bapak dan Ibu ya. 1, kami para pendidik kan ditugaskan untuk mendidik ya. Walaupun dalam masa pandemi itu ketuntasan belajar bukan segalanya, namun kita di sini dalam rangka mendidik kedisiplinan ya. Tanggung jawab, responsibility dan sebagainya. Dan juga keadilan gitu. Apa rasanya buat yang teman-temannya yang lain yang full gitu, sementara anak tersebut hanya ikut PTS dan PAT aja, tapi ketika di akhir bisa dihubungi, malah menghubungi guru mata pelajarannya, tapi ketika proses susah dihubungin, alamat nggak jelas ya, orang tuanya di mana, anaknya di mana. Mohon ini jangan sampai terjadi Bapak dan Ibu. Dan saya juga yakin Bapak dan Ibu ingin tentunya ketika menyekolahkan anak Bapak dan Ibu di SMP 2 Cibitung, percaya bahwa SMP 2 Cibitung itu memiliki kualitas yang bisa membuat anak Bapak dan Ibu menjadi anak yang berpotensi ya, yang potensinya yang sudah ada itu bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi dan jadi modal nantinya di masa depan ya, untuk lebih bahagia dan sejahtera tentunya ya. Jadi jangan sampai ada istilahnya lost generation, yang generasi yang hilang masa-masa betul-betul belajarnya gitu. Karena kan waktu nggak bisa diulang Bapak dan Ibu ya. Jadi coba berapa banyak materi yang tertinggal ketika Bapak Ibu membiarkan, mengabaikan putra-putri Bapak dan Ibu untuk tidak mengikuti proses, tapi cuma mengikuti ulangan-ulangan akhirnya aja ya. Itu jangan sampai terjadi, apalagi Bapak dan Ibu, kita sudah mulai dari tahun lalu, kita udah membuat pelaporan hasil belajar atau yang biasa Bapak Ibu suka tahu sebagai rapot, itu dalam bentuk e-rapot. E-rapot itu bukan e-rapot yang offline ya Bapak dan Ibu. Kalau e-rapot offline kita udah lama SMP 2 Cibitung, dan mungkin di SD Bapak dan Ibu udah lama pakai e-rapot yang offline ya, yang bisa di-input kapanpun oleh guru walasnya atau mata pelajarannya. Tetapi kalau yang sudah kami terapkan, ini adalah e-rapot yang online, yang terkoneksi dengan Dapodik, dan kita nggak bisa input sembarang waktunya ada khusus ya. Dan nggak bisa ganti-ganti seenaknya karena itu terkoneksi dengan Dapodik.
Jadi mungkin apa ya, kalau punya pengalaman, oh tenang bisa nanti bisa direvisi nilainya, bisa diperbaiki dan seterusnya. Ini kemungkinan ini semakin mengerucut dan semakin mengecil. Nah, saya harapkan Bapak dan Ibu jangan sampailah masuk ke permasalahan itu nantinya ya. Karena kalau masuk ke permasalahan itu nanti khawatir kriteria kenaikan kelas yang pada ujungnya kan nanti anak kita sekolah 1 tahun tuh buat apa sih? Buat dari tidak tahu menjadi tahu dan tentunya bisa naik kelas gitu. Jangan sampai nantinya ya karena kurang kontrol dan sebagainya ya, kemudian mereka tidak bisa menyelesaikan seluruh program pendidikan dalam 2 semester tadi itu ya. Ada nilai-nilai yang kurang. Kalau bisa dilihat di poin keempat ya, karena di poin keempat ini ketika nanti murid itu ada 2 pelajaran, lebih dari 2 pelajaran yang nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilannya itu di bawah KBM ya, kalau dulu itu namanya KKM, ketuntasan belajar minimum, maka resikonya putra-putri Bapak dan Ibu tidak naik kelas. Ya. Kalaupun misalkan oh aman hanya di 2 atau di 1, nggak bisa dirubah. Terus nanti ke SMA yang dimasukkan, yang diinput adalah nilai rapot. Nah nanti yang rugi adalah Bapak dan Ibu juga. Jadi lebih baik disusun rencana dari sekarang gimana nih ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini nanti di kenaikan kelas kriteria yang dibutuhkan ini terpenuhi oleh putra-putri Bapak dan Ibu. Nah, di sini dibutuhkan peran orang tua. Tadi terima kasih buat Bapak Komite sudah menyampaikan, Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyinggung ya. Yang pertama Bapak dan Ibu sebagai orang tua kami berharap ya dari pihak Bapak dan Ibu bisa menjadi agent of control ya. Jadi agen yang bisa mengawasi ya, mengawasi putra-putri Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena pembelajaran kan jadi flipped classroom nih, jadi berubah. Pembelajarannya jadi di rumah yang biasanya di sekolah, sekarang belajarnya di rumah, otomatis bersama Bapak dan Ibu gitu. Jadi tolong diawasi, jadwal pelajarannya udah diberikan, dilihat jadwal pelajarannya. Kalau perlu Bapak dan Ibu itu berfungsi sebagai alarm, sebagai reminder yang mengingatkan jadwal anak-anak, jam berapa nih kamu ada pelajaran apa dan seterusnya. Jangan mengabaikan, karena nanti kalau diabaikan 1 kali, 2 kali, lama-lama jadi terbiasa dan jadi budaya, susah nanti kita merubah anak kita ini ya. Jadi mohon kiranya Bapak dan Ibu semuanya di sini sekali lagi cek jadwalnya, kemudian awasi dan pantau aktivitas anak putra-putri Bapak dan Ibu setiap harinya. Kemudian yang kedua, dampingi Bapak dan Ibu. Nggak cuma kita ngawasin, mantau dari jarak kejauhan, terkadang sekali kita perlu dampingi anak-anak kita. Itu sebagai bentuk motivasi kepada anak kita untuk oh iya saya merasa orang tua saya peduli nih sama pendidikan saya, sama belajar saya, betul-betul dilihatin, didampingin gitu. Walaupun jangan terlalu sering ya Bapak dan Ibu, nanti anaknya merasa terlalu ketat banget pengawasannya, nggak bebas juga, kasihan juga anaknya. Jadi tarik ulur. Kemudian yang ketiga, komunikasi intensif. Nah, ini sangat penting banget Bapak dan Ibu. Ini yang terkadang kesulitannya ya. Kesulitannya itu karena komunikasinya tuh susah. Jadi wali kelas mau menghubungi orang tuanya susah. Ya, padahal wali kelas sudah mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran, tapi susah, alamat tidak jelas dan sebagainya. Ya, ini yang menjadikan kesulitan. Jadi mohon kiranya Bapak dan Ibu kita bangun komunikasi yang intensif ya antara orang tua dengan walas dan kalau perlu dengan guru mapel. Karena guru mapel juga punya WhatsApp grup masing-masing loh Bapak dan Ibu ya, dan itu bisa dicek di handphonenya anak Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir tentunya support Bapak dan Ibu mengenai sarana prasarana pembelajaran. Karena daring ya dalam 1 bulan itu pasti satu guru itu ada 1 Gmeet ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin bisa alokasi dana yang tadinya untuk ongkos atau untuk jajan anak mungkin ini ya, ini saran aja bisa dipakai untuk wifi atau paket data gitu kalau sekiranya yang dari kementerian tidak mencukupi ya, itu kalau ada. Kalau nggak ada ya tidak apa-apa, banyak cara lain, banyak alternatif lain, bisa numpang ya, bisa tadi yang luring datang ke sekolah Bapak dan Ibu. Yang penting kita semua bisa pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya nanti anak-anak bisa keluar menjadi anak-anak yang berkembang potensinya
dari mulai awal sampai akhir ada perubahan yang nampak nyata ya. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Silakan Pak Susilo dilanjutkan. Masih bermasalahkah audionya? Halo Pak Susilo. Terima kasih Ibu Riri. Demikian pemaparan dari bidang kesiswaan Ibu Sri Susanda SPD dan halo. Ya Pak, mangga lanjutkan. Suaranya agak jelas, Pak. Putus-putus Mungkin jaringan ya Pak Susilo. jaringannya. Maaf, jaringan. Iya. Jadi Katanya lupa nggak diisi kali. iya paket wipe. Iya mangga Pak Susilo. Ya Bu Sri, diambil alih aja. Langsung ke sesi tanya jawab. Oke. Bapak Ibu, untuk sesi pemaparan dari bidang sarana prasarana pemaparan programnya, kita pending dulu ya, kita tunda dulu sampai Bapak Susilo menemukan jaringan yang tepat sehingga tidak terganggu apa yang dipaparkannya. Untuk kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita batasi saja dulu sesi pertama dengan 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu, dan nanti mungkin sesi 1 3 orang penanya langsung akan dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah ataupun saya atau bidang kurikulum. Silakan Bapak Ibu dengan raise hand dan menyebutkan nama siswa dan nama orang tuanya. Kalau di partisipan udah banyak yang raise hand, Bu Sri. Partisipan dilihat siapa, monggo. Mau dipilih aja atau gimana? Karena ini saya pilih aja. Mana iya. tebak? Nggak kelihatan. Saya mute all masalahnya. Apa mau di-unmute semuanya? Takutnya berat nanti. Ya ini berat, pastinya berat. Jadi dipilih saja, saya nggak kelihatan di partisipan itu. Mungkin Pak Juli Setiawan itu yang raise hand pertama. Oh iya, saya tadi nggak lihat. Berarti Monggo. saya ask to unmute ya, Pak ini. Pak Juli, kemudian Bu Susi dan Bu Fitri, udah urut itu mewakili sesi pertama. Sesi pertama monggo Pak Juli. Silakan Pak Juli, sudah saya ask to unmute. Diterima Pak. Pak Julinya nggak stay sepertinya. Iya, lanjut saja ke Bu Susi, Pak? Bu Susi. Bu Susi. Ya, Bu Susi mangga. Silakan, saya sudah diklik as to unmute-nya, tinggal di take over, terima Bu, accept. Ada juga. Tadi mungkin raise hand-nya itu ini hadir kali ya, hadir gitu. Iya mungkin. Iya. Bisa. Atau Ibu bisa. ini. Iya kan, Ibu anak-anak suka raise hand Bu itu Fitri hadir. Maulani.
Ya, Bu boleh. Fitri, mangga. Nah, itu Bu Fitri. Ya, Iya. silakan Ibu. Bu Fitri. Oh, itu Pak Juli Setiawan sudah stay toh? Ibu ya? Bu Fitri, Bu Bu. Fitri, Bu Fitri. Bu Fitri, Pak. Oh, Monggo, iya. silakan Bu Fitri. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Untuk buku paket gimana ya Bu? Pak. Buku paket ya. Ya, sebentar Oke, lagi. itu saja pertanyaannya. Sebentar ya Pak, kita tulis dulu. Sebentar lagi, Bu, ya. Ya, oke. Dari Berikutnya. Ibu Fitri mengenai pembagian buku paket ya. Ya, Silakan Oke. Bapak siapa lagi tadi? Pak Juli, Ibu Juli Setiawan itu udah Bu Juli. siap. Nah, Silakan Bu Riri di Oh, udah aku tekan S to unmute-nya tapi nggak di Oh. respon. Ibu Susi juga nggak respon. Bapak Faijan Edis ya. ya itu halo juga. Silakan. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Bu, Pak. Oh ya. Ya. Silakan Bu. Bu Susi ya. Tadi saya mau nyimak dari pembahasan dari Bu Riri ya, untuk metode pendampingan anak untuk di rumah. Saya di sini agak untuk apa ya, maksudnya sih dengan gurunya, bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan anak supaya berani untuk komunikasi dengan guru mata pelajarannya Bu di online-nya. Terima kasih Pak, Bu, makasih. Dari Bu siapa? Bu siapa? Bu Susi Pak. Faizan Edis. Oh, bukan Bu Susi ini. Bukan berarti ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bu siapa Ibu? Namanya Bu siapa? Rohati. Rohati. Iya. Pertanyaan untuk Bu Riri ya. Iya, ya betul Pak. Pertanyaan itu Lagi. Siapa aja dah, bebas. Iya, boleh ya. Oke, untuk pertanyaan pertama mengenai pembagian buku paket, mangga langsung akan dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Joko, mangga. Masih 2 pertanyaan, Bu Sri. Ya kan nunggu, katanya sambil nunggu. Oh ya. Oke, baik. Udah saya allow to unmute semuanya Bapak dan Ibu. Silakan kalau mau bicara tinggal diklik aja gambar mikrofonnya. Tapi yang tidak ingin bicara mohon maaf ya, jangan diklik. Izin, saya mau bertanya. Oh ya. Oh ya Bapak, boleh ya bebas. Siapa perkenalkan dari Bapak siapa, orang tua dari siapa? Saya Sulaiman, biasa orang memanggil Pak Rahman aja. Nah, wali murid dari Yasin Putri Rahmatullah kelas 7F. Bisa didengar Ibu? Bisa, Ya, bisa Pak. bisa, silakan Pak. Tentu di masa pandemi dengan model pembelajaran daring ini, saya yakin bahwa nanti akan ada masalah di kuota data, di jaringan, dan sebagainya. Mungkin saya sekedar mengusulkan aja, kalau bisa mungkin ada tugas portofolio yang nanti bisa dikirim ke sekolah, dan sekolah menyediakan Dropbox. Itu pun kalau usul saya ini berkaitan karena pasti ada anggaran untuk membeli box yang meletakkan tugas-tugas itu, supaya tidak kontak-kontak anak dengan itu pun Bu Riri, yang lainnya Nek Bu. di dalam proses pembelajaran. Dari sana Jadi untuk mengatasi masalah kuota, masalah jaringan, mungkin ada tugas yang berupa. Hanya ini yang kami punya, membayar selalu melihat kuliah. Ya, pertanyaannya sudah bisa kita rangkum, Bapak.
Mohon izin, Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Bu Sri, sudah 3 pertanyaan, Bu. Untuk berikutnya masuk ke sesi yang kedua. Halo, Sri. Bu Riri. Iya, untuk Bapak yang tadi bertanya, nanti masuk ke sesi kedua ya Pak ya. Setiap sesi itu ada 3 pertanyaan. Tadi Sesi aja, Bu Sri. Ya, Cukup 2 sesi. 2 sesi iya. saja. 1 sesi 3 pertanyaan. Oke, ini jadi tinggal nanti 1 sesi untuk 3 pertanyaan. Untuk sesi pertama, yaitu pertanyaannya dari Ibu Fitri tadi menanyakan tentang pembagian buku paket. Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, tapi untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada Bapak Joko untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan atau jawabannya. Ya, terima kasih Bu Sri. Pertanyaan dari Bu Fitri, bagaimana dengan buku paket? Tadi sudah saya singgung di awal pembahasan terkait dengan paket. Ini memang kita harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan kebijakan PPKM darurat, ya, sehingga sekolah dilarang untuk mengundang orang tua ataupun siswa dalam jumlah yang besar. Membagikan buku paket itu adalah mengumpulkan anak-anak, ya, kemudian mengundang anak-anak dalam jumlah yang sangat besar. Nggak mungkin kita undang satu-satu, nggak mungkin. Pasti akan ada proses pengumpulan anak di situ, kemudian ada proses pengundangan yang menimbulkan kerumunan, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi juga belum mengizinkan itu. Maka nanti kita akan lihat kebijakan setelah PPKM berakhir ya di tanggal 25 Juli 2021, nanti kebijakannya seperti apa. Kalau nanti PPKM kemudian dilonggarkan atau direlaksasi dan kita mungkin bisa mengundang orang tua atau siswa ke sekolah, maka kita akan lakukan sesegera mungkin untuk pembagian buku paketnya. Jadi buku paket nanti akan dipinjamkan oleh pihak perpustakaan kepada anak-anak. Tolong nanti kalau sudah dipinjamkan, Bapak Ibu dijaga buku paketnya sehingga tidak rusak. Untuk sementara anak-anak bisa mengakses, sebelum punya buku paket, anak-anak bisa mengakses ya, itu dari link banyak sekali terkait dengan pembelajaran atau materi pembelajaran kelas 7 SMP, itu di linknya banyak sekali di Google dan lain sebagainya. Nanti mungkin dari pihak kurikulum akan membagi link terkait dengan mata pelajaran yang bisa diakses oleh anak-anak dari rumah. Jadi untuk paketnya, saya ulangi lagi, kita menunggu bagaimana kelanjutan dari kebijakan PPKM baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mungkin nanti berakhir tanggal 25 Juli dan akan ada kebijakan berikutnya apakah PPKM dilanjutkan atau tidak. Kita akan menyesuaikan itu. Terima kasih, itu jawaban saya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Rohati dan Pak Rahman, itu kelihatannya yang punya kapasitas untuk menjawab adalah Bu Riri. Iya, Terima kasih. terima kasih Pak Joko. Nah, itu dia tadi untuk dan semuanya semoga paham ya. Jadi intinya nunggu susah aja rusaknya. Nunggu info selanjutnya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Rohayati nanti akan dijawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 dari Bu. Itu Bu Sri. Bu Sri, tolong diklik gambar audionya, Bu. Maaf, karena saya tadi mute all, jadi Bu Sri ke bawah mute. Oh, iya, betul. Jadi yang untuk Bu Riri, ini pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Rohayati dan Pak Rahmat. Yang pertanyaan dari Bu Rohayati adalah meminta cara, artinya saran bagaimana cara meningkatkan keberanian anak untuk komunikasi, bertanya kepada Bapak Ibu guru. Itu yang pertama. Yang kedua dari Bapak Rahmat ini menanyakan tentang atau saran sebenarnya box-box untuk pengumpulan tugas portofolio
dari siswa. Itu. Yang saya tangkap tadi seperti itu. Nomor 2 dan 3 pertanyaan silakan dijawab oleh Bu Riri. Mungkin saya nanti akan menambah nomor 3. Silakan Bu Riri. Oke, terima kasih Bu Sri untuk Ibu Rohayati ya tadi Bu Sri. Ya betul, Bu Rohayati. Bu Rohayati. Rohayati ingin mendapatkan tips supaya anaknya itu berani bertanya, katanya Bu Riri, kepada guru-gurunya, tidak malu bertanya. Ya, terima kasih ya Ibu atas pertanyaannya. Kalau tadi yang saya paparkan mengenai mendampingi adalah lebih kepada duduk bersama dengan anak kita ketika dia saatnya sedang mengerjakan tugas. Karena namanya anak-anak ya Bapak dan Ibu ya, terutama Bu Rohayati yang bertanya, ketika anak kita sedang mengerjakan tugas tapi tidak merasa ada yang melihat, tidak merasa diperhatikan, itu sepertinya karena banyak nih kejadiannya. Anak saya kelihatannya belajar kok Bu, megang handphonenya, tapi ternyata bukan sedang belajar, bukan sedang mengerjakan tugas di Google Form-nya atau diskusi di Google Doc-nya, tapi sedang main game. Ketahuannya udah belakangan gitu. Jadi kalau kita dampingi kan anak, oh kita walaupun kita nggak ngerti ya Bu, ini lagi belajar apa sih? Aduh, kalau misalkan Ibu pun keterbatasan dalam bidang IT, kalau anak-anak lebih cepat belajarnya dibandingkan orang tua. Paling enggak Ibu mengamati gitu, maksud saya itu. Tapi kalau tadi pertanyaan Ibu lebih ke bagaimana sih biar anak kita itu berani gitu ya. Insya Allah saya juga menekankan kepada guru-guru untuk menciptakan metode-metode yang sifatnya interaktif. Nah, ketika anak Ibu support anak ini, Ibu berikan sarana ketika dia itu ada waktunya jimit dengan gurunya, itu disitulah momen gurunya itu ada waktu untuk membelajarkan anak Ibu ini ya untuk berani bicara. Pasti kan di situ ada tanya jawab ya, ada bahkan menyapa juga kan, berkomunikasi ya Bu ya. Pasti kan kalau kita jimit itu disapa. Coba halo Budi, dibuka kameranya, apa kabarmu gitu kan. Apalagi kalau pertama-pertama, kayak saya kemarin sesi pertama bikin kesepakatan kelas sama kelas 8A, itu kan saya diawali perkenalan dulu. Ada yang bilang pendiam dan sebagainya, tapi kan jadi ngomong karena ditanya ya. Kata saya, buka kameranya. Kalau Bu Riri ngelihat kameranya, jangan-jangan mama kamu yang ada di belakang kamera. Jadi ya Bu ya. Jadi kalau ditanya begitu kan dia akhirnya, apalagi kalau saya sebagai guru, oke, Ibu berikan, saya yakin teman-teman guru saya juga demikian ya, berikan reward ke mereka untuk mereka itu jiwa kompetisinya terbangun untuk berani bicara, walaupun jangan takut salah gitu, yang penting berani ngomong gitu. Ya, kalau buat Ibu sendiri mungkin di rumah banyak lebih berkomunikasi dengan anak, ajak bicara dari hati ke hati, supaya anak ini kalau tadi dia introvert, jarang bicara, kalau apalagi kan sekarang nggak sekolah ya Bu ya, dengan teman sebaya juga mungkin mobilitas kan dibatasi, sama tetangga aja mungkin jarang ketemu. Jadi dengan kita lah, dengan orang tua, kita bangun percakapan-percakapan positif gitu. Nah, dan kami Bapak dan Ibu, kita punya program. Maaf Bu, sebentar saya. Ya, kedengeran Bu? Ya, ini suara ibunya putus-putus. Oh, maaf. Jelas nggak sekarang kayak gini? Jelas. Terus kita juga sekarang Bu punya program ya, di program Besar Patriot itu mini programnya adalah Awesome tulisannya ya, One Student One Motivasi. One Student One Motivation. Jadi setiap anak itu disuruh menyiapkan satu kalimat motivasi yang nanti guru-gurunya itu, nggak semua wali kelas ya, semua guru di awal pembelajaran itu akan memberikan kesempatan si anak ya untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan, kepercayaan diri, tanggung jawab, ya daya juang, kemampuan komunikasi salah satunya tadi yang Ibu harapkan tadi. Karena kalau dipilih secara random kan bisa jadi hari ini kebagiannya putra atau putrinya Ibu gitu kan. Gimana anak ini tadi udah diberitahu, siapkan ya kalimat motivasinya. Mau nggak mau kan si anak ini akhirnya bicara di depan kelas, ya kan? Ini juga insya Allah kami, ini program yang sepertinya sederhana, tapi insya Allah bermakna besar bagi anak ya. Ini program yang memiliki keberpihakan kepada anak untuk mengajarkan mereka berani bicara, berani memimpin kelas,
dia menjadi cakap untuk memotivasi dirinya sendiri dan bahkan teman-teman di kelasnya dengan kalimat motivasi yang dia sampaikan hari itu gitu. Dan sekiranya kan pasti ya Bu, ada anak kan yang nggak langsung bisa ya, mungkin dia ngomongnya terbata-bata dan sebagainya. Itu di dalam program kami nanti diberi kesempatan lagi di akhir pelajaran dia mengulang lagi. Kalau tadi mungkin masih nervous dan sebagainya diulang lagi. Ya, oke, pertemuan depan dia nggak pilih pertemuan depan, tapi kan di random ya Bapak dan Ibu, bisa jadi nanti kepilih lagi. Ini minimal mudah-mudahan bisa melatih putra-putri Bapak dan Ibu untuk cakap dalam berkomunikasi, memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab. Karena kan tanggung jawab ya, tadi kan udah dikasih tahu sama wali kelas sama gurunya. Tanggung jawab ya, buat satu kalimat. Ketika dia terpilih, kan harus tanggung jawab. Kalau dia bilang, oh maaf Bu, saya nggak siap, berarti kan itu mencerminkan dia tidak punya rasa tanggung jawab, dan itu yang sedang kita bangun ya Ibu Rohayati. Ya mungkin itu aja ya dari saya Ibu, semoga ya. Silakan. Pertanyaan yang kedua Bu Riri langsung. Yang kedua silakan. Dari Bapak siapa Bu? Dari Bapak Rahmat, orang tua dari Yasmin, Bapak Rahmat. Oke. Bapak Rahmat tadi terputus. Tadi terputus ya. Ya terputus. Iya, intinya menurut Pak Rahmat kalau bisa tagihan pembelajarannya jangan selalu daring. Tentu Pak, itu memang kami lakukan bervariasi, dan kalaupun online atau daring itu tidak memakan kuota yang banyak Pak. Karena kalau hanya untuk mengerjakan Google Form, quizzes ya atau puzzle maker dan sebagainya itu justru lebih mudah dengan teknologi itu. Genggaman teknologi di tangan kita itu semua menjadi lebih mudah dan kuota tidak. Kalau nonton konten pembelajaran di YouTube mungkin memang rada berat ya Pak. Nah itu mungkin yang memang divariasi, nggak selalu tiap ini ada tonton konten variasi. Mungkin adanya cuma link artikel atau link blog gitu ya. Kayak tadi, untuk mengatasi buku perpustakaan yang belum ada, sebenarnya electronic book itu banyak banget Bapak dan Ibu ya. Sekarang tuh referensi itu banyak di Google. Dan tidak berat gitu untuk kita mengaksesnya. Tapi saran Bapak kami sangat hargai dan kami terima. Dan memang ada guru yang melakukan hal itu pun ada gitu. Jadi kami juga kan guru ini beragam ya Bapak Ibu ya, nggak semuanya teknologinya juga baik. Jadi kami tuh seimbang lah gitu, seimbang. Dalam memberikan tugas juga insya Allah seimbang. Tapi kalau tadi untuk menyediakan Dropbox, mungkin nanti ditambahin sama Bu Sri atau sama Bapak ya. Iya boleh. Ya. Kalau menyediakan Dropbox terus dianterin gitu. Kalau semua kelas Pak, kalau semua kelas seperti itu, sama dengan kita nggak daring gitu, karena mereka datang juga ke sekolah, ngumpulin juga, terjadi juga jadinya mobilitas yang tidak diperlukan, karena kan kalau sudah bisa daring, why kenapa harus luring gitu. Tapi kalau tadi untuk menghemat paket data ya mungkin bisa kita tampung ya Bu Sri ya, kita tampung. Coba silakan kalau dari Bu Sri gimana? Oke. Saya tambahkan ya Bu Riri ya. Untuk selanjutnya kan kemarin sudah dibentuk kelas, sudah alhamdulillah di MPLS sebenarnya sekitar 90% yang bisa melakukan Gmeet atau juga di WA juga aktif semua, hanya berapa orang saja yang tidak, berarti kan bisalah melakukan secara pembelajaran daring. Tetapi kalau memang datanya nanti didata dari wali kelas yang tidak mempunyai HP atau kesulitan, kami tetap menyediakan metode luring. Untuk portofolio nanti diserahkan, karena kami itu ada satgas setiap harinya dari Bapak Ibu guru. Jadi untuk penyerahan portofolio itu melalui satgas yang ada di sekolah, dan nanti sudah memang ada Pak, tapi bentuknya tidak box, tapi kita siapkan map nanti diberi nama gurunya siapa, mapelnya apa, dan nanti langsung disampaikan ke Bapak Ibu guru sesuai dengan siswa yang luring. Terima kasih juga sarannya, kedepannya mudah-mudahan
bisa dilaksanakan bokboknya, tapi mudah-mudahan sebenarnya pandeminya berlalu. Jadi kita tetap muka ya Pak ya. Amin. Nah, Ya. mungkin Ya. jawabannya. Untuk silakan Pak Susilo sudah on itu, mangga Pak Susilo diambil lagi. Ya monggo. Tolong perhatikan waktunya, Bapak Iya, Ibu. Sampai silakan. jam 11, sekarang sudah jam 5 menit lagi jam 11. Ya, satu sesi lagi, Satu 3 sesi. pertanyaan Pak Susilo. Ya, Pak Susilo udah Oke. unmute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bidang sarana dan prasarana dalam rangka pembelajaran tatap muka, insya Allah SMP Negeri 2 Cibitung sudah siap dengan sarana dan prasarana dengan mempersiapkan prokes yang sangat ketat. Minimal yang telah dilakukan adalah dengan 3M, mencuci tangan. Mencuci tangan, kami SMP Negeri 2 Cibitung telah menyiapkan sekitar 24 wastafel tempat cuci tangan yang tersebar di seluruh kelas, baik lantai 1 maupun lantai 2. Yang kedua, menjaga jarak. Seluruh kelas telah diatur, ditata sedemikian rupa bahwa ruang kelas 1 siswa 1 bangku 1 kursi. Jaraknya 1,5 sampai 2 meter antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, sehingga protokol kesehatan di SMP Negeri 2 Cibitung dalam pembelajaran tatap muka telah disiapkan untuk seluruh ruang kelas. Yang ketiga, memakai masker. Seluruh siswa wajib memakai masker dalam rangka pembelajaran tatap muka, sehingga kesehatan guru maupun kesehatan siswa sama-sama terjaga. Hal penting yang ingin saya sampaikan bidang sarana dan prasarana, bahwa untuk persyaratan memenuhi pembelajaran tatap muka itu di samping harus ada izin dari Dinas Pendidikan dan dinas yang terkait, ada surat pernyataan setuju atau tidak setuju yang ditandatangani oleh murid. Pernyataan tersebut nanti akan kami buat dan akan di-share melalui masing-masing wali kelas dengan catatan ditulis langsung. Tidak diketik, ditulis langsung oleh kedua orang tua, wali murid, dan ditandatangani di atas materai 10.000. Kira-kira begitu penambahan dari bidang sarana dan prasarana tentang pembelajaran tatap muka. Ada yang menambahkan? Cukup Pak, cukup karena waktu. Silakan dibuka untuk sesi kedua, hanya satu saja Pak. Satu pertanyaan saja, karena waktunya sudah jam 11. Ya, mengingat waktu, karena sudah hampir jam 11, ada seksi yang kedua, silakan satu pertanyaan. Mohon izin bertanya, Bapak Ibu. Ya Pak Sari ya, Pak Sari. Mangga Pak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf ini pakai akunnya istri saya. Ya, Pak Sari berarti. Pak Sari ya. Perkenalkan, nama saya Harapan Manogar Situmorang, anak dari Tobias Hangulan Situmorang. Maaf, orang tua dari Tobias Hangulan Situmorang. Sebenarnya saya ada 3 pertanyaan Pak, tapi saya cukup satu aja. Untuk 2 lagi nanti mungkin Bapak bisa menyediakan wadah untuk pertanyaan. Ya, yang mengenai ekstrakurikuler Pak atau ekskul, apakah ini bersifat wajib? Jika bersifat wajib, apakah mempengaruhi nilai di raport? Karena begini Pak, rata-rata kan ekskul itu kan diadakan di hari Minggu, sedangkan kami yang beragama Kristen kan umumnya
beribadah di hari. Jadi seringkali waktu pelaksanaannya dengan waktu ibadah kami itu berbenturan gitu Pak. Jadi bukan kita sebagai orang tua tidak mengizinkan anak untuk ikut ekskul, tetapi ya kita lebih mengutamakan bagaimana anak itu berkembang selain dia bersifat sosial, tapi lebih utama adalah kerohaniannya Pak. Itu terima kasih. Oh ya, yang kedua ini mungkin bisa singkat dijawab. Apakah ada wadah yang disediakan oleh sekolah untuk menyampaikan bukan keluhan lah, tapi pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari mengenai pelajaran? Terima kasih Pak. Sri mungkin yang lebih tepat menjawab Pak. Halo Bu Sri. Bu Sri, yang kedua Pak Susilo ya. Mana Bu Sri? Pak Susilo dulu dijawab pertanyaan yang kedua. Menanggapi pernyataan dan pertanyaan dari Bapak, untuk masalah komunikasi dua arah antara orang tua dan guru, nanti akan disiapkan call center Pak. Kalau masih daring, call center yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan sekolah. Kalau nanti sudah ada pembelajaran tatap muka, bisa langsung datang ke sekolah, ketemu dengan saya sebagai humas, untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami oleh orang tua siswa. Kira-kira begitu, Pak. Dan pertanyaan yang berikutnya untuk Bu Sri, apakah ekskul itu wajib atau tidak? Karena untuk putranya Bapak Situmorang ini kebetulan beragama Kristen ya Pak, sehingga mereka lebih mengutamakan ibadahnya. Tentu kita hargai itu karena hari Minggu merupakan ibadah untuk bersorga. Maka jikalau ada jadwal di hari Minggu tentunya lebih mengutamakan ibadahnya. Oke. Ya, itu tolong dijawab. Mangga ya, terima kasih Pak. Nah untuk jadwal kan memang sekarang belum bisa dilaksanakan tentunya karena masih pandemi. Untuk nanti tatap muka, sebenarnya untuk eskul memang di SMP Negeri 2 Cibitung, kalau pramuka itu memang wajib ya pramuka. Nah sedangkan waktu pelaksanaannya memang ada yang di hari Sabtu dan Minggu. Nanti jadwalnya juga disesuaikan. Nah untuk eskul lain tidak wajib. Silakan anak-anak memilih sebenarnya mana yang mereka sukai sesuai minat bakatnya. Jadi dari sekolah SMP Negeri 2 Cibitung yang wajib itu pramuka karena memang dari kurikulum 13 sebenarnya pramuka memang sudah harus wajib gitu ya Pak ya. Dan untuk nanti kalau tidak bisa karena jamnya juga mungkin ibadah itu di jam pagi atau sore, nah bisa disesuaikan mungkin ya Pak ya, karena pramuka juga jamnya itu sekitar kalau tatap muka ini siang jam 1. Itu saja mungkin ya Pak ya yang bisa saya jawab untuk sementara. Terima kasih. Mangga silakan Pak Susilo, ada lagi? Cukup. Sudah Pak, cukup. Cukup Pak, cukup. Sudah jam 11:05. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka rapat pengenalan program tahun pelajaran 2021-2022 SMP Negeri 2 Cibitung. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas semua pihak, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, Bapak Ibu Wakil, dan seluruh orang tua wali murid dari kelas 7 SMP Negeri 2 Cibitung. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya Bu Riri, foto dulu. Terima kasih.
Ya. Foto dulu Pak, Bu Riri. Slide pertama, slide kedua untuk dokumen. Muncul dulu, iya silakan foto dulu. Bu Sri muncul. Bu Riri, Bu Sri coba muncul. Ya, udah? Ya. Cukup Bu, udah ada semua foto. Bu Riri ada, Bu ya. Pak Susilo ada, Bu Sri udah ada. Saya yang belum. Saya emang nggak usah ada. Ya Bapak foto, tenang, saya foto. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat terus. Salam patriot. Salam patriot ya Pak. Salam patriot. Oke, lab aja ya, mangga. Aku mau lab. Sini Buran, sini masuk ke Zoom. Buran. Waduh, nyong besok ini panggil ora karu-karuan kacau.